skenario lanjutnya adalah Gibran dimakzulkan, kemudian Puan Maharani menjadi wakil presiden. Bisa terjadi. Saya sudah jelaskan pada video terdahulu, sobat era sekalian. Kasus yang mendera Gibran Rakabuming itu ada 3. Dan itu subject to impeachment, impeachable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana tanggapan respon yang keras dari Pak Prabowo Subianto terhadap orang-orang yang selama ini mungkin punya harapan, punya cita-cita agar hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini retak, agar hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini retak, tidak harmonis dan segala macam. Tentunya ya, kalau hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak harmonis, ini kan juga mempengaruhi pemerintahan ke depannya gitu. Dan ada orang-orang seperti Refli Harun yang berharap Gibran tidak jadi dilantik, diganti Puan Maharani. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal untuk ditangkap, teman-teman. Seorang pakar hukum tata negara loh. Saya bingung kenapa mereka itu berharap hal-hal demikian. Kenapa mereka itu berharap hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hancur, retak, dan segala macam. Kan ini pertama dalam sejarah hubungan presiden sekarang yang menjabat dengan presiden yang akan datang itu harmonis banget. Itu saling bahu-membahu dalam membuat postur anggaran, tidak ada yang saling sikut, mereka saling mengisi, mereka saling membantu. Gunanya apa? Agar nanti di tahun 2025, awal tahun 2025, seluruh program-program unggulan Prabowo Gibran bisa berjalan dengan baik. Makanya sekarang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo. Datang lagi orang-orang yang suka memberikan analisa-analisa yang kurang tepat, yang bisa menghasut masyarakat, yang bisa memprovokasi. Ini kan tentu bisa mencederai demokrasi kita, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya terkait respon dari Pak Prabowo, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Bahwa perkelahian dan hubungan yang panas antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini harus dikondisikan, harus dieskalasi. Oh iya, justru itu makanya kita menjelaskan ini karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Karena Pak Jokowi sudah mau selesai, kemudian Pak Jokowi juga mau dipecah dengan Pak Prabowo selama ini gagal. Ini kan ada upaya baru untuk memecah Prabowo dan Gibran gitu. Supaya Pak Prabowo-nya ya ilfil kepada Mas Gibran. Itu kan bagian dari upaya memecah belah. Dan karena itulah perlu dijelaskan konteksnya. Pertama bahwa itu akun sudah dijelaskan oleh Menkominfo, sudah dijelaskan oleh pendiri Kaskus, bukan Mas Gibran. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya Mas Gibran, konteksnya adalah perbedaan sikap politik atau posisi politik pada waktu itu. Satu, ada yang mau mendekat kepada Pak Prabowo. Nah, kalau mendekat kepada Pak Prabowo, supaya lebih dekat, lebih sebaiknya yang Gibran pinggir gitu. Ya, supaya Pak Prabowo lebih dekat dengan yang nyerang ini ketimbang dengan Mas Gibran. Yang kedua, kalau misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran ditinggalkan atau disingkirkan oleh Pak Prabowo, maka Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terpuruk. Dan bisa jadi ini memang adalah orang-orang yang sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi dari lama atau baru-baru saja. Jadi ya kalau Pak Jokowi ditinggalkan Pak Prabowo, kalau Mas Gibran tidak berasosiasi atau ditinggalkan oleh Pak Jokowi, maka mereka akan senang. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Apa? Dia lebih tahu
Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri gitu loh. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya, jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, hah? Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Di mana retaknya kan? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, udah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Iya, menggembirakan. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu. Adu domba, ngintelin orang, ya. Imut banget Pak Prabowo ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Stop. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Wow, dalam banget ya pesan dari Pak Pengalaman Prabowo. saya ya, diolok-olok itu kan nggak sakit. Begini ya, kita bersyukur kita hidup dengan baik ya. Kita bersyukur pemberian Tuhan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Ya istilahnya siapa sih yang suka diolok? Siapa? Tapi sudahlah, gitu. Benar nggak? Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini. Ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi saya ingin berpikir sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, monggo silakan. Benar nggak? Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja. Benar nggak? Tapi bahwa olokannya itu berkali-kali maju tapi tetap ngotot terus, itu adakah penjelasan dari kenapa Anda tetap terus mencoba walaupun kalah berkali-kali? Jadi orang yang seperti itu tidak paham artinya seorang pendekar, tidak paham seorang pejuang. Pernah Anda berpikir, pernahkah Anda bayangkan ya, Jenderal Sudirman di rumah sakit paru-paru 1 waktu diserang oleh Belanda, diperintahkan oleh presiden, kamu istirahat kalau kamu sakit. Dia berdiri dengan paru-paru 1, dia naik gunung, dia bergerilya, dan dia tahu kemungkinan dia mati. Anda bertanya kenapa? Anda bertanya nggak kenapa Pak Sudirman begitu? Anda tanya kenapa Yosudarso menghadapi kapal perang yang begitu lebih kuat Belanda, dia tidak mau balik, dia tidak mau lari, dia tidak menyelamatkan diri, dia bisa lompat dari kapal, dia selamat.
Semua anak buahnya suruh keluar. Dia tetap sampai tenggelam. Anda bertanya, kenapa Yosudarso mau begitu? Jangankan kalah, gugur. Anda pernah bertanya, I Gusti Ngurah Rai dikepung oleh Belanda, peluru habis, dengan satu batalion dia, kalau tidak salah 249 anak buahnya, saya lupa persis angkanya, dikepung oleh Belanda, Belanda ngirim ultimatum. Kalau Anda menyerah, Anda selamat. Dia dan seluruh anak buahnya habis peluru, pasang sangkur, angkat pedang, menyerbu. Ini Anda bertanya, kalau menyerah Anda hidup, saya tidak menyerah. Anda paham? Jadi psikologi, saya tidak paham. Kenapa yang tanya? Tapi yang tanya itu nggak paham menurut saya. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, video yang sangat keren menurut saya teman-temannya, di mana Pak Prabowo sepertinya sudah mengetahui akan rencana-rencana jahat dari para pembenci Presiden Jokowi ya. Utamanya skenario-skenario mereka yang ingin merusak hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya, sepertinya Pak Prabowo sudah tahu, dan tidak masuk akal juga teman-teman kalau Pak Prabowo nggak tahu. Beliau ini kan mantan Danjen Kopassus dan mantan wakil komandan Satuan 81 Kopassus. Satuan paling elit dari yang elit, teman-teman. Naluri intelijen Prabowo ini nggak mungkin nggak main. Beliau ini mantan pasukan khusus. Orang yang paling bersinar di militer pada zamannya. Terus kalian mau melakukan skenario-skenario yang seperti itu? Aduh, ini apa ya? Seperti mimpi di siang bolong gitu. Apalagi orang-orang di sekitar Pak Prabowo ya, seperti Pak Dasko, dan lain-lain lah yang sangat luar biasa. Pak Habibur Rahman yang senantiasa menjaga, melindungi segala upaya dari para pembenci ini untuk merusak hubungan Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi nantinya, teman-teman. Ya, tujuan mereka kan sepertinya ya, seperti kata Bung Kodari tadi ya, mereka mungkin ingin merapat ke Prabowo kembali, karena kan orang-orang ini yang teriak-teriak sekarang ini, ya mereka barisan sakit hati Prabowo di tahun 2012. Mereka lah yang mengatakan pengkhianat, mereka lah yang mengatakan kepada Pak Prabowo mengkhianati rakyat dan segala macam. Ya, padahal kan Pak Prabowo nih gabung ke Pak Jokowi untuk meredam perpecahan antara anak bangsa. Kok Pak Prabowo dituduh berkhianat ya? Apakah mereka yang berkhianat kepada bangsa dan negara hanya ingin melihat bangsa kita terpecah menjadi dua, saling tengkar satu sama lain? Mereka hanya mengikuti nafsu dan ambisi pribadinya. Ini yang harus dipertanyakan kepada mereka. Kalau kita lihat ya selama ini podcast-podcastnya, contohnya mungkin Refli Harun, gencar sekali mengangkat isu fufu-fafa, jet pribadi dan segala macam. Ya memang tujuannya untuk apa ya, merusak pola pikir masyarakat terhadap pemerintahan gitu. Ingin menghasut masyarakat agar benci terhadap Presiden Jokowi, benci terhadap keluarga Presiden Jokowi. Ini kan yang mereka mau sebenarnya. Dan ingin melihat hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak harmonis. Nanti saling ilfil dan segala macam. Pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik karena presiden dan wakilnya tidak akur dan segala macam. Apa ini yang mereka mau? Kita ini kan mau menuju Indonesia emas, mau menuju negara maju. Tapi kalau isu-isu yang mereka sebarkan seperti ini ya, sepertinya mereka tidak ingin negara kita maju, teman-teman. Di mulut mereka doang yang mengatakan bahwa ya kita memikirkan rakyat, bangsa dan segala macam. Rakyat yang mana? Rakyat golongan kalian doang yang suka dengan keributan. Kan ini yang harus dipertanyakan kepada kaum-kaum ini, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.